Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Najrina Anjani dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Di sini saya berperan sebagai makanan. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut. 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 Terjadi pencernaan mekanik dengan menggunakan dan pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim petialin. Aku petialin mencerna amilum menjadi glukosa. Setelah itu, aku masuk ke kerongkongan. Kerongkongan. Di mana? Iya. Aku kerongkongan. Panjang aku kurang lebih 20 cm dan lebarnya 2 cm. Aku terdapat gerak peristaltik. Setelah itu, aku masuk ke dalam lambung. Halo, aku lambung. Di lambung makanan dikeluarkan menjadi him. Aku dibantu oleh HCl. Aku berfungsi memberikan suasana asam. Dan aku dibantu oleh pepsin. Kalau aku pepsin, fungsi aku mengangkat memutuskan ikatan pepton pada protein. Dan aku dibantu oleh renin. Halo, aku enzim renin. Aku berfungsi mengendapkan kasein atau protein susu. Setelah itu, aku masuk ke dalam pankreas. Di dalam pankreas, aku dibantu oleh enzim trypsin. Salah. Nggak apa-apa. Gimana dong? Sok. Kemasuk ke usus. Masuk ke usus halus. Aku khusus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Dibantu. Aku dibantu oleh enzim Erepsin. erepsinogen. Iya. Halo, aku enzim erepsinogen. Aku berfungsi untuk memutuskan ikatan peptida. Dan dibantu lagi dengan enzim enterokinase. Halo, aku enzim enterokinase. Aku berfungsi untuk mengaktifkan trypsinogen menjadi tripsin. Selain pankreas, dibantu juga oleh enzim tripsin. Halo, aku enzim tripsin berfungsi sebagai merombak pepton menjadi asam amino. Selain dibantu enzim tripsin, dibantu juga oleh enzim amilase. Halo,
Aku enzim amilase. Aku berfungsi untuk mencerna amilo menjadi glukosa. Selain amilase, dibantu juga oleh enzim disakarase. Halo, aku enzim disakarase. Aku berfungsi menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Selain dibantu enzim disakarase, juga dibantu enzim lipase. Halo, aku enzim lipase. Aku berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah itu, aku masuk ke usus besar. Jreng, kalau aku usus besar dan anis. Karena ulah dari enzim-enzim tadi, makanan yang diserap adalah asam amino, glukosa, dan asam lemak. Dan akan menghasilkan sisa makanan dibantu oleh bakteri E. coli. Dan akan menghasilkan feses. Feses keluar. Feses. Dadah feses. Yo, thank you. Ditutup dong. Dadah feses. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Mornya Profesa. Di sini saya sebagai menjadi peran makanan. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem pencernaan manusia. Di sini saya sebagai peran menjadi makanan akan masuk ke mulut. Mulut. Aku mulut. Terjadi pencernaan mekanik dengan menggunakan gigi dan pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim petialin. Aku petialin, aku mencerna amilo menjadi glukosa. Terus Setelah itu aku masuk ke kerongkongan. kerongkongan. Ambil itu saya. Aku kerongkongan, panjangku kira-kira 20 cm dan lebarku 2 cm dan di diriku terdapat gerakan perisplatif. Setelah itu aku masuk ke usus halus. Lambung. Lambung. Aku lambung. Makanan dicerna menjadi di lambung, makanan dicerna menjadi kim. Aku dibantu oleh HCl. Aku berfungsi untuk memberikan suasana asam dan dibantu juga oleh pepsin. Aku pepsin. Mencerna, Aku pepsin mencerna memecah ikatan, peptida menjadi pepton. Dan dibantu renin. Aku renin berfungsi untuk mengendapkan kasein atau protein susu. Setelah itu aku masuk ke usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3. Yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, yang ketiga ileum. Dibantu sama enzim. Erupsi. Oh ya, enterokinase. Enterokinase berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Aku enzim erepsinogen berfungsi untuk memutuskan ikatan pepsida. Iya, betul, peptida. Amilase. Setelah itu di dalam pankreas ada enzim lipase. Lipase dulu. Aku enzim lipase, aku mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di dalam pankreas bukan hanya terdapat enzim lipase saja, tapi ada enzim amilase. Aku amilase mencerna amilo menjadi glukosa. Setelah amilase terdapat enzim tripsin. Ya. Saya enzim tripsin merombak pepton menjadi asam amino.
Setelah itu aku masuk ke usus besar. Karena ulah enzim barusan yang makanan tadi diserap adalah asam amino, glukosa dan asam lemak. Kemudian akan menghasilkan sisa makanan. Nah, dengan bantuan bakteri E. coli, sisa makanan tersebut akan berubah menjadi feses. Dadah feses. Iya, dadah. Fesesnya dadah. Come on, thank you. Thank you. Refleksi pembelajaran hari ini. Wah, refleksi kali ini aku berperan sebagai usus besar dan anus, dan ini juga sebagai usus besar dan anus. Nah, di sini aku jadi tahu dari awal makanan itu dikunyah hingga dikeluarkan lagi menjadi feses, kayak banyak mengeluarkan enzim-enzim, kemudian diserap menjadi apa saja kayak asam amino, glukosa dan asam lemak. Aku jadi tahu apa saja enzim-enzim yang dihasilkan oleh tubuh kita secara alami. Kemudian dari proses tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa seenak apapun makanan kamu, seberapa tekstur makanan kamu, semuanya akan berubah menjadi feses gitu. Oh iya. Jadi nggak usah makan. Iya. Atau makan feses. Oh, bukan. Iya. Udah? Oke. Pendi, tanya aja deh. Dengan pembelajaran role playing, bermain peran, lebih ngerti atau kagak? Tentu lebih ngerti. Kenapa? Karena tidak membosankan dan tidak membuat ngantuk. Kamu bisa menjelaskan dari awal sampai akhir berarti? Oh, Tidak. Tidak. Oh, tentu saja. Tidak, tapi ngerti ya? Ngerti? Oke, thank you. Dadah. Oh iya.